Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Suatu saat di sebuah seminar, tepatnya seminar parenting, ada seorang ibu yang dia bercerita kepada kami, Pak Nasir, saya itu sebel sama anak saya. Kalau diperintah berulang kali, dia itu protes pada kami. Ibu ini senangnya merentah-rentah. Saya ini sudah besar, Bu. Minta tolong jangan terus diperintah-perintah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia kemudian melanjutkan ceritanya. Pak Nasir, padahal anak saya ini kalau tidak diperintah, maka dia ini sulit bergerak. Tapi ketika saya perintah berulang kali, maka yang terjadi adalah begini. Yang kedua, saya suatu saat bertamu ke rumah teman, tepatnya di Gresik. Saat itu dia masih bersama ibunya, dan ibunya saat itu juga gendong adiknya masih kecil. Menariknya adalah sampai saya keluar rumah, saya perhatikan ibundanya ini nggak pernah sekalipun memerintahkan anaknya. Tapi anak ini sepertinya paham. Waktu kami duduk asik ngobrol, ibunya hanya bilang, "Mas, minuman ada di kulkas. Mas, buah-buahan ada di kulkas." Dan yang menarik adalah saat kami berpamitan pulang, ibunya gendong adiknya yang masih kecil, dan ibunya hanya bilang, "Adik ini dari tadi kok sepertinya rebel terus." Dan dia langsung, teman saya tadi itu langsung nimpalin, "Bu, apa perlu saya antar ke dokter nanti atau gimana, Bu?" Begitu tanggapnya dia, padahal ibunya itu gak memerintahkan. Dari dua contoh ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada komunikasi selain perintah. Dan mohon maaf, ternyata siapapun yang diperintah-perintah terus, itu sepertinya pikirannya, kesadarannya akan menutup, meskipun dia sadar bahwa dia harus melakukan kewajibannya itu. Murid yang sering diperintah gurunya bisa jadi melakukannya tanpa kesadaran. Anak-anak yang sering diperintah orang tuanya bisa jadi dia melakukan bukan karena kesadaran, tapi karena takut atau karena terpaksa. Istri, mohon maaf, kalau terus diperintah sama suaminya, "Bu, belikan rokok, Bu, belikan kopi, Bu, buatkan gini dan buatkan gini," lama-lama kemungkinan dia protes. "Kamu pikir saya ini pembantu muntah?" Begitu. Meskipun dia sadar bahwa itu bagian dari kewajibannya atau tradisi yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, berarti ada cara komunikasi kepada anak kita. Kalau kita bisa menghindari perintah dan menggantinya dengan informasi, subhanallah, ini akan memicu otaknya anak kita, semakin cepat dia memahami dan memicu kecerdasan sensor pikirannya apa yang harus dia lakukan. Semakin kita ganti perintah dengan informasi, maka subhanallah, komunikasi itu akan terasa indah. Dan yakini mereka anak kecil, jangankan orang tuanya, jangankan istri kita, jangankan suami kita, anak kecil pun memahaminya. Suatu saat kejadian, anak saya yang perempuan waktu itu masih kecil, masih usia TKB, dia sedang makan. Nah, saat makan,
Karena kita di rumah ada kesepakatan untuk sebisa mungkin menghindari perintah. Saat makan dia bilang, "Bapak, ambilkan air." Dan saya pun bilang, "Mohon maaf, di rumah ini nggak ada perintah, terima kasih." Apa yang dia lakukan? "Pak, kesel Pak." Dan akhirnya saya ambilkan air minum. Dia mengucapkan terima kasih dan saya pun menimpalinya dengan terima kasih. Adiknya yang masih kecil saat keluar dari kamar mandi, dia kemudian bilang, "Bapak, ambilkan anduk. Mohon maaf, di rumah ini nggak ada perintah." Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia bilang, merubah kalimatnya, "Pak, ini nggak nyampe." Maka saat itulah saya ambilkan, kemudian saya kasihkan dan dia bilang terima kasih. Ini artinya bahwa dengan informasi saja sesungguhnya otak kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Lah, anak kita semakin dilatih yang namanya komunikasi dengan cara menghindari perintah, ganti dengan informasi. Subhanallah, betapa nikmatnya kalau suatu saat kita sudah sepuh, kita sudah tua, lalu kita hanya bilang, "Ya Allah, kaki ini kok rasanya agak sakit ya." Dia bereaksi, dia merespon, lalu dia bilang, "Bu, mau saya antarkan periksa ke dokter." Dan betapa pilihnya kita kalau suatu saat kita bilang begitu, dia tidak merespon sama sekali, nunggu kita perintah, "Tolong antarkan saya ke dokter." Baru anaknya kemudian bergegas mau mengantarkan, dan mungkin kadang-kadang pun dia tunda. Maka hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar menghindari perintah dan ganti dengan informasi. Maka cukup saya dengan keluarga, alhamdulillah, dan juga teman-teman yang lainnya itu belajar yang namanya informasi dan menghindari perintah. Karena siapapun sesungguhnya diperintah itu kesadarannya mulai berkurang, meskipun dia sadar bahwa itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi saat informasi, maka bisa jadi akan menjadikan sensor di dalam pikirannya semakin cerdas apa yang harus dia lakukan. Kalau suatu saat kejadian ada suami kita yang ada di Malaysia atau di luar negeri, terpisah oleh jarak, tiba-tiba kemudian telepon ke istrinya dan HP-nya error, speakernya nggak aktif, suaranya tidak jelas, lalu krok 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 krok, nggak nyaman komunikasinya. Pilihan istri itu dua. Yang pertama adalah, "Mas, ini tolong belikan HP yang terbaru." Kenapa suami kita bertanya begitu? Karena HP-nya rusak, minta tolong belikan yang baru biar enak komunikasinya. Tapi yang kedua, saat suaminya bertanya, "Kenapa suaranya kok nggak jelas?" Istrinya hanya bilang, "Mas, mohon maaf, ini HP sekian hari sepertinya speakernya rusak." Terima kasih. Suami yang cerdas, suami yang hebat, saya yakin dia paham apa yang harus dia lakukan. Yang pertama, menyikapinya mungkin dia akan membelikan karena bagian dari kewajibannya. Tetapi yang kedua, dengan tulus, dengan perasaan yang subhanallah luar biasa, juga akan membelikan itu. Betapa nikmatnya kalau suatu saat istri nggak akan pernah bilang, "Mas, minta uang untuk bayar SPP-nya anak, untuk bayar tanggungan kemarin, untuk beli ini." Tapi cukup hanya bilang, "Mas, mohon maaf, uang yang kemarin sudah saya gunakan untuk infaknya anak-anak." Selamat mencoba Bapak Ibu. Mari kita latih anak-anak kita, keluarga kita akan semakin peka dengan komunikasi tanpa diperintah, cukup dengan informasi, dan akhirnya dia melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum